Hello everyone, welcome back to English Corner with me, Bulisa. And today, hari ini, we will discuss about the procedural text. Hari ini kita akan berdiskusi tentang teks prosedural. Procedural text merupakan serangkaian langkah yang spesifik yang dilakukan secara berurutan untuk mencapai hasil akhir yang diinginkan. Kita kupas ya, bagaimana struktur teksnya. Di dalam struktur teks sebuah teks prosedur diawali dengan goal atau tujuan. Biasanya ini jadi judul teksnya. Jadi nanti tujuannya akan menjelaskan apa yang akan dibuat atau dilakukan. Diikuti dengan materials or tools, alat dan bahannya. Nanti ada daftar benda yang dibutuhkan, alatnya apa gitu ya yang dibutuhkan. Kemudian yang terakhir adalah steps atau langkah-langkahnya, yang merupakan urutan tindakan yang harus dilakukan. Anak-anak, perlu juga kita cermati language features-nya. Apa itu? Ciri-ciri kebahasaan yang ada di dalam sebuah teks prosedural. Sudah pasti ada yang namanya imperative sentence atau kalimat perintah. Yang seperti apa itu? Yang dimulai dengan kata kerja. Jadi biasanya kalau satu kalimat itu kan SPOK gitu ya, subjek, predikat, objek, keterangan. Tapi tidak di dalam sebuah kalimat perintah. Karena dalam sebuah kalimat perintah biasanya diawali dengan predikat atau kata kerja. Ini ada contohnya. Connect the cable, turn on the power, tighten the bolt gitu. Kemudian di dalam sebuah teks prosedural juga ada yang namanya temporal conjunction atau kata hubung. Yang namanya kata hubung itu di situ nggak hanya then, after that, dan diakhiri dengan finally, tetapi juga menggunakan urutan yang biasanya ada ini first, second, the third, the fourth, dan seterusnya. Nah, karenanya ini ada kaitan yang sangat erat dengan materi numbering atau angka. Kalian bisa cek di video Bulisa tentang telling numbers and time. Ada ya. Next, ada juga di ciri kebahasaannya itu tentang adverbs of manners, keterangan gitu ya. Di antaranya nih contoh, carefully, careful ditambah li. Jadi li di situ dia merupakan imbuhan ya, yang maknanya bagaimana dilakukannya itu ya. Contohnya ini carefully berarti dilakukan dengan hati-hati. Slowly dilakukan dengan perlahan, firmly, dan sebagainya. Ada banyak ya, ini hanya contoh aja. Kalian bisa mencari referensi yang lain. Lalu untuk pengingat bahwa di dalam materi ini Bulisa berharap kalian menyesuaikan dengan jurusan kalian. Kalau kalian ada di jurusan TKJ misalnya, pasti kosakatanya seperti install, klik, connect, type, download itu ya. Sementara mungkin untuk yang ada di jurusan BISMAN, Business Management, kayak akuntansi atau perkantoran, mungkin kosakatanya adalah write, menulis, input, short, calculate, print, dan sebagainya. Ada juga yang tata boga nih, oke. Itu silakan kalian cari ya. Bulisa akan berikan contoh untuk kalian. Ini contohnya tentang tutorial craft. Hasil akhirnya seperti ini, ada tahapannya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada 5 nih. Coba kita ulas dari yang pertama. Langkah yang pertama adalah prepare the material. Siapkan bahan-bahannya. Apa aja di situ? Ya, ada empty plastic bottle. Kemudian, betul, ada gunting, scissors, ada utility knife, lem, glue, dan sebagainya. Oke, kita lihat.
Langkah berikutnya adalah mark and pierce. Tandai dan lubangi. Pakai apa itu? Pakai cutter ternyata ya. Next, yang ketiga, cut the shape. Potong bentuknya menggunakan scissors. Use scissors to cut all the way around the bottle to remove the top section. Jadi ntar bagian atasnya nggak kepake nih, di remove ya. Tahapan yang keempat, create the arms. Buat lengan-lengannya. Jadi kalian disuruh bikin lengan-lengannya ya, dengan potongan-potongan yang kecil, bentuk-bentuk kecil. Lalu menempelkannya, apply glue ya kan, kasih lem to the base of each piece maksudnya, di bagian bawahnya. Next, yang terakhir adalah attach and finish. Tempel-tempel lalu selesaikan. Kira-kira hasilnya seperti apa ini? Tada! Wow, cantik sekali. Monster bottle holder. Pernah ada yang buat seperti ini? Nah, nanti kalau kalian buat, sesuaikan jurusannya ya. Oke, ini job sheet-nya anak-anak, coba cermati. Di sini Bu Lisa pengen kalian berpikir kritis. Caranya gimana? Cari kosakata yang mudah, yang familiar, supaya kalian nanti saat presentasi mudah isi gitu ya, bisa mengalir. Kemudian komunikasikan dengan baik. Dan yang terpenting adalah kreativitasnya. Paham ya anak-anak ya? Oke, baik, mari kita simpulkan bersama setelah kita review sedikit tadi. Ternyata anak-anak bahwa prosedur teks ini nggak hanya sekedar teks instruksi, tapi juga merupakan alat komunikasi teknis yang melatih logika berpikir runut. Runut guys, urut gitu ya. Kemudian kalian nanti akan mampu menganalisis urutan langkah kerja supaya logis dan nggak terjadi kesalahan prosedur. Apa yang harusnya ada di tahap ketiga, dia nggak akan loncat ke tahap pertama, jadi harus logis urutannya. Kemudian, nah ini dia, mendesain tata letak, warna, dan ikon pada infografisnya supaya menarik dan orisinal. Penting banget ini ori guys, asli itu ya. Lalu entar desainnya itu cakep gitu, dilihat bisa bagus, menarik. Dan yang terakhir adalah kalian nanti akan mampu mengubah bahasa teknis yang rumit menjadi instruksi yang mudah. Kami dibantu dengan visual dan teks. Oke, ada pertanyaan? Bisa tulis di kolom komentar ya guys. Thanks for watching. Senang belajar bersama kalian semua dan sampai jumpa di video-video kita selanjutnya. Bye-bye.